Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita jumpa lagi setelah terakhir kita jumpa sebulan yang lalu. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, siap betul mentalnya untuk menuntut ilmu. Ilmu yang sedang kita pelajari adalah pangkal dari segala ilmu, dasar dari segala amal, dasar dari segala perbuatan dan lisan kita, dasar bagi segala kesuksesan hidup kita dunia sampai akhirat. Karena itu butuh energi yang banyak, betul-betul kita konsentrasi. Beda tatkala kita mempelajari sejarah ringan, mungkin sambil tiduran baca buku sejarah juga ringan. Tapi belajar ini akidah butuh mencurahkan pemikiran, konsentrasi, butuh perenungan. Berarti pulang merenungkan, sehari sediakan waktu seperempat jam, setengah jam cukup untuk merojaah. Sampai betul-betul tatkala kita berani menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita menjadi orang yang tidak sedang terbatas di lisan saja, tapi hati kita dan seluruh organ tubuh kita dengan semua konsekuensinya dalam hidup kita, seluruh sektor kehidupan, ia mencerminkan dan berdasar kepada syahadatain kita, baru muslim betul. Jika tidak itu bukan muslim, tegas, itulah akidah. Kalau tidak hak, batil. Kalau tidak benar, salah. Hitam putih, itulah akidah. Beda dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Kesalahan dalam perkara ini menjadi salah bagi semuanya. Semuanya salah. Maka hidup seorang menjadi la yanfa', tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, walau sedikit pun. Kita jadi rakyat, jadi pemimpin, punya jabatan, nggak punya jabatan, punya harta, nggak punya harta, ganteng, cantik, nggak ganteng, nggak cantik, orang kota, orang desa, jika nggak memahami syahadatain, tidak berguna sama sekali. Sama sekali. Di sisi Allah Ta'ala. Bulan yang lalu kita telah mempelajari syarat-syarat syahadat tauhid, ada 7 harus dipenuhi. Kita berani bisa menyatakan la ilaha illallah, maka penuhilah 7 syarat itu. Pertama, kita berilmu tentang la ilaha illallah. Apa maksud ilmu situ?
paham maknanya, paham rukunnya, paham syarat-syaratnya, paham pembatal-pembatalnya, agar kita tidak terjerumus kepada pembatal syahadatain, pada pembatal syahadat tanpa kita sadari. Itulah maksudnya ilmu di situ. Inilah pangkal ilmu. Sholat, saum, zakat, haji, segala lain menjadi berguna, diterima kalau benar ini ilmu ini. Ilmu ini sudah salah, yang lain salah. Sehebat bagaimanapun sholat, saum, zakat, haji, dan amal yang lainnya menjadi nggak berguna. Karena apa? Pasti tidak ikhlas. Bagi orang mengatakan saya ikhlas, dia nggak paham la ilallah, nggak tahu maknanya, rukunnya, syaratnya, pembatalnya nggak tahu. Itu kan hanya omongan bibir saja yang tiada manfaatnya, seperti orang mengigo, berbicara tanpa mengetahui apa yang dibicarakannya. Seperti orang ngelindur, tidur kemudian ngomong tanpa sadar. Seperti orang-orang yang gila, ngomong lantur ke sana kemari, nggak mengerti apa yang diomongkan dan apa konsekuensinya. Itulah statusnya, mengerikan, mengerikan, sangat mengerikan. Fit dunia wal akhirah. Kedua, yakin. Sehingga mantap tatkala berani menyatakan la ilaha illallah atas keyakinan yang kuat di hatinya, hakul yakin. Setelah terpenuhinya ilmu yakin, kalau paham ilmunya, melihat bukti-bukti nyatanya ada ilmu yakin, gabungan keduanya menghasilkan hakul yakin. Kuat di sini. Ketiga, qabul, menerima. Menerima atas tuntunan dan tuntutan la ilaha illallah. Keempat, inqiyad, patuh. Semua perintah, larangan, anjuran dari Allah yang kita telah menyatakan la ilaha illallah, kita patuhi. Tiada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Dan dalam hati kita tiada keberatan sedikit pun. Kelima, ikhlas. Mana ikhlas di sini maksudnya? Tatkala pernyataan la ilaha illallah, maka segala peribadatan kepada Allah telah dihilangkan habis pada diri kita, baik dalam hati kita, lisan kita, mata, telinga kita, dan anggota badan kita yang lain. Tidak ada penyembahan kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Yang keenam, syirik, jujur. Maka ada kesesuaian antara hati, lisan, perbuatan. Itu orang jujur. Kalau tidak jadi munafik. Jujur itu kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatannya. Hatinya A, meyakini Allah, lisannya demikian menyatakan la ilaha illallah, perbuatannya juga sesuai dengan la ilaha illallah. Ketujuh, mahabbah, bicarakan kecintaan. Allah lebih didahulukan atas yang lain-lainnya. Ini 7 syarat telah dibahas. Semoga ini diingatkan ya, mereview kuat dalam hati kita seperti itu. Kemudian tentang syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah, malam ini insya Allah akan kita bahas. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 2 juga, sebagaimana syahadat tauhid ada 2 rukunnya. Syahadat tauhid rukunnya menafikan dan menetapkan. Menafikan, meniadakan Tuhan yang disembah selain Allah, dihilangkan, habis dari diri kita, habis. Karena itu batil. Kemudian menetapkan al-isbah, hanya Allah saja yang ibadai. Itu 2 rukun la ilaha illallah. Sekarang rukun Muhammad Rasulullah ada 2 juga. Ini sudah dibahas yang lalu, yakni tidak melakukan ifrat maupun tafrid, tidak berlebihan kepada Rasulullah SAW maupun meremehkan Rasulullah SAW. 2 rukunnya. Karena Rasulullah SAW dalam syahadat Muhammad Rasulullah, artinya kesaksian kita, perjanjian kita,
sumpah kita bahwa Muhammad itulah Rasulullah mengandung makna beliau Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW ada sebagai hamba Allah, abdu wa rasuluh, yakni Rasulullah. Dua, sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Sebagai hamba Allah sama dengan kita, tidak beda sedikit pun. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak beda walau setitik. Fungsi beliau sebagai hamba sama dengan kita. Tapi yang membedakan yang kedua ada sebagai Rasul. Kita bukan Rasul, kita pengikut Rasul, kita umatnya Rasulullah SAW, umat Islam. Sedang beliau Rasulullah. Rasulullah itu artinya manusia laki-laki teristimewa yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyunya dan diutus untuk mendakwahkan kepada makhluk lain. Sedang Nabi hanya menerima wahyu, Rasul menerima wahyu dan menyampaikannya. Maka setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nah, rukun dari syahadat kedua yakni beliau Muhammad ibnu Abdullah ada hamba Allah dan Rasul Allah. Bahkan beliau masuk dalam ulul azmi, 5 Rasul yang lebih utama karena beratnya ujian yang mereka hadapi dan mereka sabar atas ujian yang menimpa begitu banyak, bermacam-macam. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pada surat ke-42 ayat ke-11 inilah pernyataan Allah SWT tentang mereka sebagai Rasul ulul azmi yang memiliki misi yang samaan, aqimuddin wala tatafarraqu fihi, untuk menegakkan din di muka bumi ini dan tidak boleh bercerai-berai. Nah, sebagai Rasulullah itulah yang mesti kita ikuti. Bersikaplah kita kepada Rasulullah SAW tidak berlebihan, juga tidak meremehkan, tidak ifrat dan tidak ekstrim kanan ekstrim kiri. Itulah bahasa yang benar, ekstrim kanan ekstrim kiri. Bukan sebenarnya pernyataan ekstrim kanan ekstrim kiri di Indonesia, itu keliru lagi. Dan misalnya seperti ekstrim kanan ekstrim kiri itu tadi bersikap berlebihan maupun meremehkan kepada Rasulullah SAW, kepada para ulama, kepada orang soleh, kepada siapapun. Tidak boleh berlebihan dan meremehkan, pas ngepas. Mari kita sikapi kepada Muhammad ibnu Abdullah sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Jangan berlebihan, jangan mengangkat derajat kerasulan sebagai derajat ketuhanan sebagaimana Nasrani mengangkat derajat Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah, diangkat derajatnya sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Yang konsep Trinitas sama kafir mereka. Tegas, begitu banyak ayat yang menyatakan begitu. Sebagaimana Yahudi telah bersikap juga ekstrim, berlebihan, mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Ini ekstrim yang berlebihan. Juga dengan demikian dalam kalangan tubuh macam pun ada yang sama, mengikuti Yahudi wa Nasara. Sebab ayatnya menjelaskan orang yang ekstrim-ekstrim itu mesti mengikuti Yahudi wa Nasara. Sampai mereka masuk lubang biawak, diikuti juga oleh umat Islam. Jangan kepada Rasulullah SAW, kepada orang biasa yang dilihat memiliki kelebihan ilmu sebagai orang soleh, menyikapinya berlebihan sekali. Dari hidupnya sampai matinya. Matinya pun sampai bertabarruk, sampai kepada kuburannya, tanahnya. Inilah manusia sebagai ekstrimnya dari kalangan umat lain, sampai binatang pun diibadahi. Sampai kotoran binatangnya mereka mengambil berkah, bertabarruk. Satu sorok misalnya. Ini orang-orang ekstrim semua nih kayak gini. Dan mesti dari masih orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Bodoh maksudnya jahiliyah, tidak mengenal Islam dengan benar. Meremehkan. Sebagai sikap mereka orang Yahudi wa Nasara dan orang kafir lainnya kepada Rasulullah SAW yang kita maksud sampai hari ini. Rasulullah digambar, dihinakan, di ini dan di kalangan non-Islam.
tapi itu bisa dimaklumi karena memang orang kafir. Bagaimana kalau yang menyatakan Islam juga merangi Rasulullah? Apakah ada? Ada. Bahkan sampai menafikan sunnah Rasulullah nggak dianggap. Inilah kalangan yang terkenal dengan namanya ingkar sunnah. Merasa dirinya setingkat dengan Rasulullah, bahkan kalangan sufi, bahwa ulamanya sufi yang sudah tingkat khawas khusus, tingkatnya sudah tinggi, sudah sebagai pemangku alam semesta ini, ya, saya sebagai wali kutub utara, kutub selatan, dan seterusnya, itu derajatnya lebih tinggi dari Nabi. Kalangan Syiah sama ekstrimnya, 5 kali berzina, derajatnya melebihi Nabi. Gila lagi. Itulah orang-orang ekstrim. Maksud zina paham? Mut'ah. Nah, kita hindari sikap ekstrim ini. Mengapa saya katakan di umum masyarakat realitasnya ada. Sebagai tafsir dari Al-Fatihah yang biasa kita baca itu menunjukkan begitu. Kita nggak boleh mengikuti Yahudi Nasrani, tapi kenyataannya kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jangan ikuti yang ekstrim maupun ekstrim kanan maupun kiri, yang ifrat maupun tafrid, yang berlebihan maupun meremehkan. Kita hindari. Kemudian adapun syarat-syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah agar sumpah kita, persaksian kita, perjanjian kita benar. Jadi syahadat kita dua benar, penuhi syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah? Sebagai berikut. Sambil kita introspeksi, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagai apapun kita, telah banyak melupakan syarat-syarat ini, sehingga banyak orang kadang lepas dari Islam tanpa sadar karena nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu. Saya Saleh Fauzan Abdullah Fauzan rahimahullah menjelaskan, dan juga para ulama lainnya di setiap kitab-kitab akidah mereka, tatkala membahas tentang tauhid, terkhusus tatkala membahas tentang syarat-syarat syahadatain. Dalam syarat syahadat kedua Muhammad Rasulullah, pertama penuhilah syarat mengakui kerasulan beliau dan meyakininya dalam hati. Kita mengakui Muhammad ibnu Abdullah itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Kita mengakui itu dan kita meyakini itu, dan itu kita berani menyatakan. Jangan seperti munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Jumlahnya kurang lebih 30% dari kalangan yang hidup bersama Rasulullah waktu itu. Umat Islam hidup bersama beliau. Tatkala perang pertama pada 30% mundur. Itulah munafikin. Lisannya menyatakan asyhadu innaka Rasulullah. Beberapa redaksi syahadat masa dulu begitu misalnya. Ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anta Rasulullah, asyhadu innaka Rasulullah. Lisannya semua menyatakan begitu. Munafikin hatinya tidak meyakininya. Antara lisan dengan hati berbeda. Maka tatkala suruh konsekuen dengan lisannya, pengakuannya berat. Apa di antara berat? Diperintah sholat, komu kusala, suruh sholat, berdiri mereka sholat, tetapi kusala, kaslan. Mana kaslan? Malas. Hadis Rasulullah menjelaskan sahih, riwayat Muslim dan yang lainnya. Di antara dua sholat yang paling membuat berat kaum munafikin adalah sholat subuh dan isya. Ini sudah beberapa kali kita terangkan. Jihad paling berat bagi munafikin. Datang waktu jihad fardu ain baginya, bagi seluruh warga kecuali yang punya halangan syar'i. Berangkat jihad berat, mundur, pasti nggak kuat munafikin. Itu ciri-ciri munafikin seperti itu.
tentang syahadat Muhammad Rasulullah adalah lisan, menyatakan, hati meyakininya tentang Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi mesti terisi hati kita dan lisan kita, otak kita terisi penuh tentang itu. Kalau tidak, hatinya kosong, jadilah pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan tentu hari ini silahkan survei, akan lebih banyak jumlahnya. Persentasenya Allah bisa jadi lebih dari 30%. Bisa jadi. Apakah kita pernah meriset? Saya pribadi sudah pernah merisetnya. Mengerikan. Mau meriset? Mari. Saya tunjukkan cara yang paling mudah. Tadi kan kau salah, ya. Ini saja yang paling gampang untuk riset. Silahkan kalau sanggup satu kecamatan mengadakan riset, tapi berat, terus begitu banyak. Oke, kita beri keringanan. Satu kelurahan kalau berat, satu RT, RT-nya masing-masing. Silahkan survei satu keluarga itu kan suami istri dewasa, punya anak misalnya yang udah dewasa 2. Berarti satu keluarga ada 4 jiwa atau yang dewasa yang tidak terkena kewajiban untuk sholat. Muslim, maksudnya keluarga muslim. Teliti, surveilah. Satu RT misalnya ada 50 kakak, 4 kali 50 ada kurang lebih 200 jiwa yang dewasa. Teliti. Saya yakin kalau mereka pada sholat betul, sholat biasanya belum kita berbicara memperinci memenuhi sholat saja, itu dulu. Maka di tiap RT yang namanya musola, masjid pasti penuh terus. Terutama subuh dan isya, karena subuh orang belum bekerja, isya sudah pulang kerja. Kecuali bagi yang pulangnya terlalu malam, mungkin sholat di kantornya, atau yang punya halangan syar'i. Saya bicara yang normal semuanya. Silahkan disurvei. Ternyata kalau disurvei, loh, boro-boro sholat 5 waktu, ada sholat 3 waktu, ada yang nggak sholat. Kif hukumnya? Nanti di fikih, di Ustaz Al-Qaaf bisa tanyakan. Hukum meninggalkan sholat dengan sengaja apa? Kondisikan beliau untuk membawakan hadis-hadis Rasulullah. Baik hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jangan menggunakan pemikiran apa ya, pokoknya Quran hadis. Nanti ketahuan di situ hukumnya. Dengan demikian setelah melalui survei, loh, berarti begitu banyak hanya ngaku-ngaku saja Islam. Inilah bahayanya kalau Islamnya nggak dipenuhi syarat-syaratnya. Terbukti. Kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan dengan begitu tegasnya tanpa ada keraguan, tidak ada paksaan dari siapapun atas kesadaran diri, karena artinya penuh meyakini tentang itu. Nyatakan, mantap. Ketiga, mengikuti dan mengamalkan risalah. Maksudnya visi misi Anbiya wal Mursalin, visi misi Rasulullah SAW kita wujudkan dengan bahasa sederhana, perintah, larangan, anjuran kita laksanakan. Ittaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan maksimal kita masing-masing. Perintah kerjakan kemampuan maksimal, larangan tinggalkan sama sekali. Pasti kalau ada perintah mesti ada kebaikan di dalamnya, dan itu dilaksanakannya sesuai kemampuan masing-masing. Tiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Setiap ada larangan pasti keburukan di dalamnya, dan setiap orang pasti sanggup meninggalkannya. Jadi kalau larangan tidak ada tawaran-tawar, kalau perintah masih ada tawaran sesuai kemampuan maksimal masing-masing. Kalau larangan tidak ada tawaran. Begitu larangan tinggalkan. Pasti semua orang bisa dan mampu meninggalkannya, kecuali yang sudah dikuasai hawa nafsunya dan setan. Anjuran sesuai kemampuan keutamaannya masing-masing. Orang yang sudah mencari yang utama, yang sabiquna bil khairat, tingkat keimanannya, anjuran dikerjakan.
Satu yang boleh pun dia tidak semuanya dikerjakan. Kalau nilai utamanya kurang, dia nggak kerjakan. Cari yang nilai utamanya lebih tinggi. Itulah sabiquna bil khairat. Orang yang berburu-buru cepat-cepat dalam mengamalkan kebaikan dan utama di barisan terdepan. Itulah orang bertakwa. Sebagian diperintah untuk begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Suruh bersegera kepada ampunan dari Allah, lari maraton kalau perlu, segera kepada ampunan Allah, meminta ampunan Allah segera. Dan kepada surga seluas langit dan bumi, ayo kejar. Itu dia kan orang yang bertakwa. Itu seperti itu. Kemudian syarat berikutnya yang keempat, membenarkan semua berita yang disampaikan Rasulullah SAW. Tentu berita yang sahih, itu hadis. Datang hadis, diperiksa yang sahih, itu dari Rasulullah SAW, kita benarkan. Orang pertama yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mendapat gelar As-Siddiq, yang jujur dan selalu membenarkan. Kadang nggak masuk pemikirannya, ya sampai kisah tentang Isra Mi'raj satu malam. Cerita Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy dengar, semakin ledek, semakin nggak karuan, semakin mencemooh. Abu Bakar Siddiq langsung membenarkan. Bahkan lebih dari itu, aku membenarkan. Sejak saya itu mendapat predikat As-Siddiq. Maka orang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Membenarkan setiap berita selama sahih, walau ahad. Nah, diskusi ahad sudah lama sudah selesai, tapi orang tertentu mengungkit terus. Tentu kalangan-kalangan yang lebih mengandalkan rasio atas hadis, atas wahyu, itu menolak hadis ahad. Maksudnya hadis yang diriwayatkan dari satu jalur sahabat, sahih dari Rasulullah dan sahabat benar. Sebab kullu ashabi udul, seluruh sahabat itu adil, dijamin mereka oleh Allah SWT. Jamin tentang keridhaan Allah kepada mereka, surganya kepada mereka. Maunya hadis yang mutawatir saja, yakni yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, itu mutawatir, seperti Al-Quranul Karim. Juga hadis-hadis tentang hal lainnya. Isra Mi'raj termasuk dalam klaim mereka, ini hadis ahad, maka nggak membenarkan. Fitnah kubur hadis ahad, maka nggak membenarkan. Pada sahih. Di sini tergelincir kaum yang mengandalkan IQ, rasio atas wahyu. Itulah kaum Mu'tazilah. Fitnah kubur nggak menerima. Adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur, itu maksud fitnah kubur. Nggak menerima kaum Mu'tazilah karena katanya ini hadis ahad. Begitu diteliti lebih lanjut, setelah sahih tidak segera ahad, mutawatir juga. Nah itu ya, jadi membenarkan berita dari Rasulullah SAW selama sahih, walau hadis ahad derajatnya sama sahih, yang diukur adalah sahihnya. Dhaif jangan terima, apalagi dhaifun jiddan, lemah sekali, terlebih maudhu la aslalah, palsu, tidak asal usulnya. Kaum sufi, kaum syiah memproduksi hadis-hadis maudhu puluhan ribu untuk menipu umat, dan banyak umat tertipu. Setiap saat, setiap bulan, setiap peristiwa bermunculan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis yang nggak ada asal usulnya, disampaikan oleh para khutbah, para penceramah yang tidak menunjukkan apa yang mau diomongkan benar enggak ini dari sumber-sumbernya. Asal didengar lagi dari gurunya, asal main sampaikan. Ini umat tertipu berabad-abad. Maka baik sekali nampaknya kalau di sebuah masjid saya satu peristiwa, entah habis subuh, entah habis isya, entah ada waktu yang tepat, membacakan saja satu hadis-hadis yang sahih
Bacakan saja biar jamaah mendengar. Itu paling berapa menit sebentar. Terus hadis-hadis yang dhaifun jiddan dan maudhu, biar umat tahu. Sehingga tidak terperosok oleh orang yang suka memerosokkan umat. Syarat yang kelima, mencintai beliau melebihi dari segala sesuatu dan dirinya sendiri. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari sesuatu termasuk dari ibu bapakku kecuali diriku. Rasulullah SAW mengatakan, la Umar, belum, tidak. Maksudnya belum sempurna keimanan Umar kalau masih seperti itu. Beliau orang yang tingkat keimanan tinggi, begitu dapat teguran detik itu nggak butuh 1 hari. Detik itu langsung kalau begitu, ya Rasulullah, sekarang saya mencintaimu lebih dari segala sesuatu termasuk diriku. Rasulullah menyatakan, lah sekaranglah ini engkau Umar. Maksudnya begitulah keimanan yang sempurna. Urut-urutannya surat 9 ayat 24, surat Ali Imran ayat 32 juga sering kita nyatakan di sini di forum ini. Urutan pertama cinta tertinggi kepada Allah, kedua kepada Rasulullah, tiga kepada jihad ya Allah, baru mencintai yang lainnya, termasuk mencintai diri sendiri. Itu harta benda, perniagaan, perdagangan, rumah tempat tinggal, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, harta kita. 8 golongan itu kita boleh cintai sebagai sarana untuk sama-sama mencintai Allah, Rasulnya, berjihad jalan Allah. Cinta kepada Rasul yang kedua setelah cinta kepada Allah. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah bukan tidak cinta kepada tanah air, cinta. Rasulullah SAW begitu setelah hijrah juga para sahabat yang lain di Madinah suatu saat merenung sambil menghadap ke Makkah, cinta, rindu kepada tanah air. Setiap orang pasti rindu kepada tanah air. Karena itu nggak perlu ini diserukan besar-besaran sebagai kaum nasionalis yang menempatkan cinta pada tanah air lebih besar dari segalanya, sampai mau hidup mati demi tanah air. Ini batil, ini jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Rasulullah tinggalkan cinta pada tanah air, kepada harta, pada semua, hijrah. Tinggalkan pada benda, harta benda semua tinggalkan. Istri yang masih kafir tinggalkan. Orang tuanya, kakaknya, adiknya kafir tinggalkan. Dahulukan perintah Allah, Rasulnya, dan berjihad jalan Allah. Kalau demikian keadaannya, maka kalau umat Islam punya wilayah kayak kita punya Indonesia, diserang oleh orang kafir, maka muncul keimanannya, mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad jalan Allah. Di situ mempertahankan tanah air. Itu baru benar. Tapi orang nggak paham ini, bilang mempertahankan cinta pada tanah air, cinta buta, itu jahiliyah, mati jahiliyah nanti. Motivasinya demi tanah air, bukan karena Allah, Rasulnya, dan berjihad jalan Allah. Sama-sama mati, satu mati jahiliyah, satu mati dalam Islam. Itu karena di sini motivasinya yang berbeda. Deminya itu untuk apa? Demi Allah. Minallah ilallah billah, atau demi selain Allah. Hati-hati. Maka doktrin-doktrin yang keliru kalau orang paham Islam mestinya harus diperbaiki, karena membahayakan kehidupan dunia sampai akhirat. Karena akidahnya berarti salah yang ditanamkannya, akidah jahiliyah. Ya. Kemudian syarat-syarat berikutnya setelah mencintai, yang keenam, mendahulukan sabda Rasulullah SAW atas pendapat, petunjuk, keterangan, pedoman apapun bikinan manusia. Buktinya tak biar gampang ditangkap. Ini hadis Rasulullah SAW sahih. Ini misalnya ada undang-undang, ada hukum, ada ketentuan, ada tertib, ada kebijakan, ada apapun dari pikiran manusia bertentangan dengan ini tinggalkan sudah, ini terima. Ini yang benar, ini yang salah.
sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jelek-jelek urusan ada yang dibikin-bikin, yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Ngaku cinta kepada Rasulullah SAW itu di lisannya doang, tapi yang dipraktekkan selalu bertentangan dengan ketentuan dari Rasulullah SAW. Itu begitu banyak manusia seperti itu, muslim yang seperti itu. Itu disebabkan karena nggak memahami ini. Dahulukan petunjuk Rasulullah SAW. Jika urusan sesuatu tidak ditemui dari kitab Allah dan sunnah nabinya, baru silahkan ahlinya masing-masing berijtihad. Tetap berdasarkan Quran dan sunnah dan ijma, kemudian dia mengerahkan segala kemampuan untuk mencari ketentuan ya, tentang perilaku hidup kita, tentang kepentingan hidup kita sehari-hari agar jelas landasannya. Tapi selama ada dari kitab Allah, sunnah nabinya, ada ijmanya jelas, telah ada ijtihad sebelumnya dan itu benar, tidak dibenarkan orang hidup di generasi berikutnya menyimpang dari itu. Itu berarti telah mendahulukan selain sabda Rasulnya, berarti mendahulukan hawa nafsu, pemikiran sendiri, perasaan sendiri, dan berarti tidak terpenuhi syahadat kedua. Inilah 6 syarat dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian ditegaskan segala ketentuan bikinan manusia tidak diperkenankan diikuti oleh umat Islam kalau bertentangan dengan syahadat Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah bukan kiai kita, ustadz kita, ulama kita, pemimpin kita, istri kita, suami kita, anak kita, siapapun. Semua yang disebut tadi itu sama statusnya, yaitu hanya pengikut Rasulullah SAW sebagai umat. Tidak punya kelebihan sedikit pun, enggak Arab, enggak non Arab, enggak kulit hitam, enggak kulit putih, sama saja, tidak ada beda. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak ada beda. Kalau ini telah kuat ada pada diri kita, mudah-mudahan syahadat kedua terpenuhi dari diri kita. Kalau tidak, maka orang hidup umat Islam hanya menyatakan saya cinta Rasulullah SAW, Nabi saya, Rasul saya Muhammad SAW, tetapi sikap perilakunya sehari-hari apapun yang dilakukan menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. Itu hanya sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Begitu banyak kalau begitu tersebar di muka bumi ini orang-orang yang nggak konsekuen dengan syahadatnya. Iya. Harap renungkan selama ini diri kita hidup sudah 50 tahun seperti saya misalnya, ada yang sudah 60 tahun, ada yang 70 tahun atau lebih, atau ada yang di bawah 50 tahun. Selama ini kita benar-benar telah ittiba. Apa ittiba? Mengikuti Rasulullah SAW. Dengan bahasa lain, telah menjadikan Rasulullah SAW laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada uswatun hasanah. Apakah telah menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi kita? Telah jadikan Rasulullah sebagai kita ittiba, telah meneladani beliau, telah mencontoh beliau. Dalam perkara ini ada dua hal, saya globalkan dua saja. Satu, ada yang merupakan kekhususan Rasulullah yang tidak boleh dicontoh. Jadi tidak setiap sikap perilaku Rasulullah harus dicontoh. Ada yang merupakan kekhususan beliau, ini nggak boleh dicontoh.
Yang bukan kehususan Rasulullah SAW ada, silahkan dicontoh sebagai bentuk dari ittiba. Kehususan Rasulullah SAW banyak. Salah satunya berbicara tentang beliau tatkala menyaksikan dengan para sahabat ada kuburan, 2 kuburan menangis. Rasulullah menyatakan, apakah kalian mendengar suara tangisan di kuburan ini? Para sahabat menjawab, iya dengar wahai Rasulullah. Tahukah kalian mengapa dia menangis? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yang satu ini disiksa di kuburnya. Inilah hadis tentang fitnah kubur. Tatkala masih hidup dulu di dunia, dia itu suka pipis tetapi nggak cepok. Yang satunya waktu masih hidup dulu, dia suka namimah, ngadu domba dan ngomongin orang, tidak bisa jaga lisan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, diambil oleh beliau potek jadi 2, beliau berdoa. Setelah itu beliau tancapkan di kedua kubur ini masing-masing 1. Setelah itu tidak terdengar tangisan lagi. Rasulullah mulai bersabda, mudah-mudahan selama ranting pohon kurma ini, ranting pelepah kurma ini masih basah, belum kering, tidak ada siksa kubur bagi keduanya. Para sahabat yang menyaksikan itu paling tahu betul peristiwa ini. Pertanyaan, apakah para sahabat kalau melewati kubur melakukan hal yang sama, atau tatkala ziarah kubur melakukan hal sama? Ya, sahabat menyaksikan maupun sahabat yang lainnya yang tahu hingga hari ini kita pun tahu hadis itu. Apakah melakukan itu? Tidak. Mengapa? Orang yang tahu hadis ini tahu bahwa itu kekhususan Rasulullah SAW. Orang yang nggak tahu hadis ini atau salah diajarin oleh gurunya, atau tidak pernah melihat sarah hadis ini dari para ulama ahli hadis, ya sudah, kalau ziarah kubur bawa yang basah-basah, kurang puas yang basah-basah, bawa air, siramkan pada kuburan. Ini kekhususan Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang melakukannya kayak gitu. Generasi berikutnya tabi'in nggak ada yang melakukannya. Generasi berikutnya tabi'in nggak ada yang melakukannya. Terus para ulama dan pengikutnya yang lurus hingga detik ini tidak ada yang melakukannya di bumi belahan bumi manapun. Itu kerjaan orang yang sufi atau yang terpengaruh oleh ajaran sufi. Itu sebagai sebab beragama berdasarkan pikiran, perasaan dan mimpi-mimpi gurunya, tidak berdasarkan nas. Sehingga sampai mereka ngeledek, kalau begitu makanlah nas. Ngeledek berikutnya lagi, kami beragama itu berdasarkan pedoman yang hidup, sedang kau ngambil pedoman bagi orang yang sudah meninggal. Maksudnya Rasulullah telah meninggal, diledek oleh mereka. Kalau mengikuti Rasul sudah meninggal Rasul, sedang kami hidup, maksudnya langsung dapat ilmu dari Allah melalui mimpi-mimpi, melalui perasaan pikiran dia. Pada yang datang pada dia jin, ya, ditipu oleh jin. Itu kerjaan orang sufi. Dan kita lekat masuk Islam ke Indonesia juga lekat dengan kesufiannya, lekat dengan ajaran hidup Buddha yang kemudian terjadi asimilasi, percampuran di dalamnya, yang setiap muncul gerakan pembersihan ada tajdid, pembaharuan, membersihkan yang buruk-buruk, pengaruh Hindu, Buddha dari pikiran, perasaan, selalu ditentang oleh kaum yang beragama berdasarkan pikiran, perasaan, adat, ajaran Hindu, Buddha. Contoh,
di Sumatera, di Padang, kakek ketiga ke atas dari Pak Hamka, Profesor Hamka, masyhur Imam de Bonjol disebutnya, Imam Bonjol, imam di daerah Bonjol. Setelah memulai pencerahan dari ajaran yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, pulang di ajaran yang benar ditentang oleh kaum adat. Sampai terjadi peperangan, kalahlah kaum adat yang beragama tidak murni pasti akan berkawan, bersahabat, berwali kepada orang kafir, pasti. Sekalipun orang kafir itu penjajah, iya, maka mereka kerjasama dengan penjajah Belanda menghabisi Imam Bonjol, kalah Imam Bonjol. Gerakan pemurnian redup lagi. Terus setiap masa akan muncul gerakan pemurnian, nanti akan ditentang. Ya tentang ya kalangan sufi paling besar, tentang biasa dimanapun. Intinya yang beragama berdasarkan pikiran, perasaan, mimpi-mimpi, tidak berdasarkan nas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ini untuk memurnikan agar kita betul-betul menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka butuh syarat-syarat ini dipenuhi. Kalau tidak, pasti kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk berdasarkan hawa nafsu, pikiran, perasaan, tidak berdasarkan wahyu. Mudah-mudahan ini terjaga. Dengan sedikit penjelasan ini, nampaknya telah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan dengan bersoal jawab sampai masuk pada konsekuensi syahadatain. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Allah. Allah, 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 Allah.